Kita awali informasi pertama, saudara. Setelah menjalani pemeriksaan selama 1 kali 24 jam, Komisaris Utama PT Sri Rezeki Isman atau Sritex, Iwan Setiawan Lukmito, resmi ditahan Kejaksaan Agung bersama mantan pejabat Bank Jawa Barat, Banten, dan Bank Jakarta. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit perbankan tidak sesuai prosedur hingga merugikan negara sebesar 692 miliar rupiah. Mengenakan rompi merah muda, ketiga tersangka yakni Komisaris Utama PT Sri Rezeki Isman atau Sritex, Iwan Setiawan Lukmito, Pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tahun 2020, Diki Syahbandinata, dan Direktur Utama PT Bank DKI tahun 2020, Zainuddin Mapa, hanya bisa tertunduk malu ketika digiring petugas ke mobil tahanan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung pada Rabu malam. Penahanan ketiganya dilakukan usai penyidik menemukan kecukupan alat bukti keterlibatan mereka dalam dugaan korupsi pemberian kredit perbankan terhadap PT Sri Rezeki Isman atau Sritex. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap DS, kemudian terhadap YM dan terhadap ISL, pada hari ini Rabu tanggal 21 Mei tahun 2025, penyidik pada Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan 3 orang tersebut sebagai tersangka karena ditemukan alat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rezeki Isman. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Kohar menjelaskan, tersangka Diki Syahbandinata dan Zainuddin Mapa selaku pimpinan bank daerah milik pemerintah telah memberikan kredit perbankan secara melawan hukum karena tidak melakukan analisa memadai, tidak menaati prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan. Sementara Iwan Setiawan Lukmito selaku Direktur Utama PT Sritex tahun 2005 hingga 2022 diduga tidak menggunakan dana kredit sebagaimana mestinya. Iwan Setiawan Lukmito menggunakan dana tersebut untuk membayar utang dan membeli aset non-produktif. Akibatnya perusahaan tidak mampu membayar utang kepada pemberi kredit hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 692 miliar rupiah dari total utang sebesar 3,5 triliun rupiah. Hingga kini penyidik telah memeriksa 55 saksi dan 1 orang ahli untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara penyidik juga telah melakukan penggeledahan di Jakarta, Solo, dan Sulawesi Utara untuk mencari alat bukti tambahan. Untuk memudahkan penyelidikan, ketiganya ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.